Bab 383, memangnya kenapa kalau kau ahli alam dewa tertinggi? Aku tetap akan membunuhmu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gerbang spasial Sekte Buddha ditutup? Apa yang dilakukan para tetua Sekte Buddha? Apakah sesulit itu bagi mereka untuk mengirim seorang biksu senior? 11 ahli alam Kaisar Dewa Buddha semuanya tercengang. Pada saat yang sama, aura yang lebih kuat dilepaskan oleh Fang Tianyuan dan Ji Wuxia membuat semua orang gemetar. Mereka tahu bahwa mereka akan hancur. Di sisi kuil bodi, Yun Lige hendak melangkah maju untuk menghancurkan formasi pelindung sekte kuil bodi ketika sebuah gerbang spasial emas tiba-tiba muncul di sampingnya. Apa-apaan ini? Dia mengerutkan kening sedikit karena tidak senang lalu mengangkat tangannya untuk melepaskan Primordial Chaos Emperor Fist, yang langsung menghancurkan gerbang spasial ini hingga berkeping-keping. Kemudian, dia melangkah maju dan tiba di puncak gunung. Pada saat ini, para biksu senior Sekte Buddha menelan ludah serempak. Sejak mereka bergabung dengan kuil bodi, mereka belum pernah menjumpai hal seperti ini. Kuil bodi adalah sekte terkemuka dalam Sekte Buddha dan juga sekte terkuat di dunia. Karena itu, para biksu senior selalu hidup dengan nyaman. Sekarang setelah mereka tiba-tiba bertemu dengan makhluk yang sangat kuat, semua orang tentu saja panik. Ledakan, tanpa banyak bicara, sosok berwarna merah darah itu telah melancarkan serangan pertamanya. Untungnya, tidak ada pergerakan dari formasi pelindung sekte kuil bodi, membuat semua orang menghela napas lega. Ledakan, lalu datanglah yang kedua, ketiga, keempat. Serangan demi serangan membombardir formasi pelindung sekte tanpa henti, tetapi formasi pelindung sekte itu tetap tidak bergerak sama sekali. Hal itu membuat seluruh umat Buddha yang hadir tersenyum. Akhirnya, mereka mampu bertahan melawan Raja Iblis ini. Dengan formasi pelindung sekte ini, pihak lain seharusnya tidak bisa menyerang. Selanjutnya, selama mereka mengirim orang ke Tanah Suci untuk melapor kepada Buddha Agung dan memintanya mengirimkan eksistensi yang lebih kuat, dia akan mampu menaklukkan pihak lain. Yun Lige juga sedikit mengernyit. Dia sudah tahu bahwa serangannya sendiri tidak mampu menghancurkan formasi pelindung gunung ini. Bagaimanapun, ini adalah kuil bodi, sekte terkuat di dunia ilahi. Dengan kata lain, formasi pelindung sekte di sini mungkin tidak dapat ditembus dengan mudah oleh ahli alam Raja Dewa. Namun, dia tidak takut. Dia mungkin dapat menerobos formasi susunan yang tidak dapat dilakukan oleh seorang ahli alam Raja Dewa. Setelah menarik napas dalam-dalam, cahaya merah aneh di matanya melonjak. Teratai hitam di belakangnya mulai berputar perlahan dan terlepas dari jiwa ilahi lubang hitam. Begitu teratai hitam muncul, formasi pelindung gunung Sekte Buddha mulai bergetar perlahan. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari Sekte Buddha langsung terkejut. Apa-apaan teratai hitam ini? Mengapa formasi pelindung gunung Sekte Buddha mulai bergetar segera setelah keluar? Mengabaikan ketakutan semua orang, sudut mulut Yun Lige sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman dingin. Saat matanya bergerak, teratai hitam itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bertabrakan dengan formasi pelindung gunung Sekte Buddha. Retak, retak. Kali ini, formasi pelindung gunung Sekte Buddha tak mampu lagi menahannya. Sebuah lubang hitam raksasa langsung diledakkan oleh teratai hitam milik Yun Lige. Mustahil, ini mustahil. Bagaimana mungkin? Bahkan seorang Raja Dewa pun mungkin tak mampu mengguncang formasi pelindung gunung Sekte Buddha kita. Bagaimana mungkin seorang ahli alam Kaisar Dewa biasa bisa menghancurkannya? Para tetua dan murid Sekte Buddha mulai berseru. Adapun Yun Lige, ia telah menarik teratai hitamnya dan memegang tombaknya. Dengan satu pikiran, ia telah menyerbu kerumunan murid Sekte Buddha. Aura darah menyelimuti mereka. Dengan kultivasi mereka di bawah Dewa Pertempuran 100 Domain, mereka tak mampu menahan aura darah di sekitarnya. Begitu mereka bersentuhan, mereka langsung meledak menjadi kabut darah dan diserap oleh Yun Lige. Mereka yang tingkat kultivasinya di atas alam Dewa Pertempuran 100 Domain juga tidak mampu menahan tombak Yun Lige. Babak pembunuhan baru dimulai, dan para ahli kuil bodi dipaksa mundur. Selamatkan aku, Buddha Agung. Mohon ampuni saya. Para biksu senior di kuil bodi dipukuli oleh Yun Lige hingga mereka menangis memanggil orang tua mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki aura dan sikap pendiam seorang ahli. Pada saat yang sama, di Tanah Suci Sekte Buddha, para ahli alam dewa tertinggi Buddha telah lama kehilangan kesabaran. Tatapan mereka serius dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Buddha Agung,
kami meminta untuk bertarung. Sang Buddha tinggi duduk bersila, matanya tampak mampu melihat ribuan kilometer jauhnya. Dia tentu saja melihat penampilan Yun Lige dengan jelas. Namun, dia tidak menyerang. Dia bisa melihat lebih jauh dan lebih tinggi daripada orang-orang ini. Di mata orang lain, orang ini mungkin hanyalah seorang setan yang menerobos masuk ke kuil body. Di sisi lain, Sang Buddha tinggi tahu betul bahwa identitas Yun Lige sangatlah istimewa. Lagi pula, pihak lain bisa dengan paksa menyerang kuil body meskipun berada di tingkat pertama alam Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin orang seperti itu adalah orang biasa? Kekuatan tempur sesungguhnya yang ia tunjukkan sungguh tidak sebanding dengan kultivasinya. Ada juga teratai hitam di belakang Yun Lige. Meskipun dia tidak tahu benda apa itu, dia tahu betul bahwa itu pasti bukan benda biasa. Dia benar-benar merasakan jejak aura Dao Agung darinya. Ini sungguh tak terbayangkan. Ini karena pihak lain bahkan bukan seorang abadi, jadi bagaimana dia bisa memiliki aura Dao Agung? Oleh karena itu, dia samar-samar dapat memastikan bahwa Yun Lige kemungkinan besar adalah jagoan legendaris dari 3 dunia. Orang-orang hebat itu bukan satu orang, melainkan sekelompok orang. Akan tetapi, penyokong setiap orang hebat adalah orang yang paling dihormati di 3 dunia. Sang Buddha tinggi khawatir jika dia bertarung langsung dengan Yun Lige, maka keberuntungannya akan hancur. Dia berani percaya bahwa dia bisa membunuh Yun Lige sepenuhnya saat ini. Namun, apa yang akan terjadi setelah dia membunuhnya? Bagaimana jika itu merusak keberuntungannya? Itu sungguh tidak sepadan bagi Yun Lige yang tidak berarti. Yang lebih penting, dia tidak ingin membuat musuh waspada sekarang. Saat berhadapan dengan orang-orang hebat, kita harus menghabisi lawan sepenuhnya saat mereka menyerang. Kalau tidak, mereka tidak boleh menyerang sama sekali. Jika dia benar-benar ingin menyerang Yun Lige, dia harus melenyapkan semua faksi yang terkait dengan Yun Lige. Jika dia memberi mereka kesempatan, dia mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman. Sang Buddha tinggi tidak berani berjudi dan tidak ingin berjudi. Itu tidak ada artinya. Akan tetapi, ini tidak berarti dia harus melepaskan Yun Lige. Kini, penampilan Yun Lige telah membuatnya ngiler melihat para jagoan. Dengan tingkat kultivasi yang rendah, para jagoan ini dapat menyapu bersih eksistensi yang tingkat kultivasinya sama atau bahkan lebih tinggi. Dia benar-benar menginginkan kemampuan seperti itu. Terus terang saja, dia sudah ngiler. Mungkin sudah waktunya baginya untuk menyetujui permintaan pria itu. Dengan bekerja sama dengan pihak lain dan meminjam kekuatan pihak lain, dia bisa memperoleh sedikit manfaat. Pada saat itu, bukankah sempurna baginya untuk menuai manfaatnya? Sambil menatap para ahli alam dewa tertinggi Buddha yang geram, Sang Buddha Agung berkata dengan acuh tak acuh, 5. Kalian boleh mengirim 5 ahli alam dewa tertinggi, tapi kalian hanya boleh mengirim 5. Kalau kalian tidak bisa mengalahkan mereka, tidak perlu bertarung lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mengirim 5 ahli alam dewa tertinggi sudah batasnya. Mustahil baginya untuk mengirim semuanya. Terlebih lagi, 5 ahli alam dewa tertinggi sudah cukup kuat. Jika mereka masih tidak mampu mengalahkan Yun Lige, mereka tidak perlu meneruskan pertarungan. Ia ingin meninggalkan cukup banyak kartu truf baginya untuk menghadapi para jagoan lainnya. Para ahli alam dewa tertinggi sangat gembira dan segera menangkupkan tangan mereka sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Buddha tinggi. Di kuil Bodhi, Yun Lige telah membuka gerbang gunung. Seluruh cahaya Buddha di gunung Bodhi berlumuran darah. Cahaya Buddha menembus darah dan memancarkan cahaya merah tua. Seolah-olah kiamat telah tiba. Sungguh mengerikan. Beberapa sekte di kejauhan tidak dapat menahan gemetar saat melihat ini. Ada apa dengan kuil Bodhi? Kenapa ada niat membunuh yang begitu kuat? Mungkinkah kuil Bodhi sedang mengadakan pertemuan pengusiran setan dan telah menarik perhatian ahli setan tertentu? Tapi bukankah ahli ini terlalu menakutkan? Bisakah sekte Buddha menahan aura ini? Tepat ketika semua orang merasa curiga, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi di detik berikutnya. 5 pilar cahaya keemasan tiba-tiba membumbung tinggi ke langit dan memasuki awan. Begitu pilar emas itu muncul, mereka langsung menekan niat membunuh yang merah padam. Sungguh dahsyat kekuatan Buddha, tokoh besar sekte Buddha telah muncul. Dilihat dari auranya, mungkin dia adalah ahli alam dewa tertinggi, kan? Mengejutkan sekali, masalah ini pasti akan menyebar luas dan seluruh dunia akan tahu. Di Wihara Bodhi, baik para pengikut Buddha, para ahli alam Raja Dewa, maupun para ahli alam Kaisar Dewa,
mereka semua begitu gembira hingga air mata mengalir di wajah mereka. Mereka berlutut di tanah dan menyatukan kedua telapak tangan mereka. Para ahli alam dewa tertinggi. Para ahli alam dewa tertinggi dari Sekte Buddha kita akhirnya muncul. 5 ahli alam dewa tertinggi pasti akan menghancurkan iblis ini. 5 ahli alam dewa tertinggi keluar dari tanah suci bersama-sama, dan jiwa ilahi mereka muncul di belakang mereka. Ada 1 hantu Buddha, 3 hantu Arhat, dan 1 hantu Bodhisattva. Masing-masing setinggi gunung, yang terpendek tingginya 3000 meter, dan yang tertinggi bahkan 5000 meter. Memang benar bahwa perbedaan dalam jiwa ilahi mewakili bakat masa depan seseorang. Namun, ukuran jiwa dewa mewakili kekuatan seseorang saat ini. Sebagai perbandingan, jiwa ilahi Yun Lige hanya bisa melepaskan diameter 1000 meter. Di hadapan orang-orang ini, ia seperti anak kecil. Amitabha, Sensei, Sekte Buddhaku memang tempat yang damai, tapi aku tak menyangka kau akan memanfaatkan situasi ini dan membunuh para tetua dan murid Sekte Buddhaku. Apakah kamu siap menanggung hutang darah ini? Yun Lige tersenyum dingin. Bukankah para murid Sekte Buddha seharusnya menahan amarah dan berkultivasi dengan damai? Kenapa kau malah membicarakan utang darah denganku? Tidakkah menurutmu itu konyol? Konon, dulu Buddha mengorbankan dagingnya untuk memberi makan elang. Hari ini, aku ingin membunuh kalian untuk membuktikan diri di jalan setan. Kenapa kalian tidak mengorbankan diri untuk membantuku berkultivasi? Teori yang konyol. Yun Lige melambaikan tangannya dan menembak. Ledakan, cahaya berwarna darah itu tiba-tiba menghantam wajah lawannya. Meskipun tidak menyebabkan kerusakan, cahaya itu sangat menghina. Bagaimana kau tahu itu konyol? Aku sudah lama berseteru dengan Sekte Buddhamu karena membunuh guruku. Tapi kau masih saja ingin bersikap angkuh dan berkuasa. Kau menghilangkan semua kesenangan dari pertarungan kita. Ekspresi kelima ahli alam dewa tertinggi sangat dingin, dan para pengikut Buddha bahkan lebih marah. Kasar sekali, kau sedang mencari mati. Bagaimana mungkin iblis sepertimu mempermalukan para ahli alam dewa tertinggi dari Sekte Buddha kita? Bab 384, hanya Dewa Emas Zenith Heaven yang layak menyebut namaku. Bising, tatapan Yun Lige dingin. Dengan lambaian tangannya, ia mengayunkan tombaknya ke arah kerumunan yang ramai. Berani sekali kau. Para ahli alam dewa tertinggi dari Sekte Buddha langsung meraung. Aura kelima ahli alam dewa tertinggi itu meledak dan langsung menuju Yun Lige, mencoba menghentikan serangannya. Sayangnya, Yun Lige mengabaikan mereka sama sekali. Tombak itu mendarat tepat di tengah kerumunan dan meledakkan beberapa sosok di tempat. Di antara mereka terdapat 3 ahli alam Raja Dewa, 6 ahli alam Raja Dewa, dan beberapa orang di bawah alam Raja Dewa. Bisa dibilang mereka telah menderita kerugian besar. Saat Yun Lige selesai menyerang, serangan kelima ahli alam dewa tertinggi juga mendarat pada Yun Lige. Ledakan, kekuatan 5 ahli alam dewa tertinggi yang menyerang pada saat yang sama sangatlah dahsyat. Yun Lige langsung terpental 10.000 meter. Aura berwarna darah di tubuhnya berputar liar sebelum mengimbangi kekuatan lawan. Namun, meski begitu, jurang besar sedalam puluhan meter tercipta di jalan yang ia tinggalkan. Gunung Bodhi bagaikan kerang yang menganga. Ditambah lagi dengan rimbunnya hutan di kedua sisinya, jurang itu terasa sangat cocok. Meskipun hutan itu tidak hitam melainkan hijau, namun ia memiliki pesona yang berbeda. Setelah aura darah menyebar, serangan 5 ahli alam dewa tertinggi teratasi, tetapi tubuh Yun Lige tidak terluka sama sekali. Serangan ini seolah-olah membuat kelima ahli alam dewa tertinggi itu unggul. Namun, pada kenyataannya, mereka berlima harus bekerja sama untuk mencapainya. Terlebih lagi, Yun Lige tidak melawan secara langsung dan telah mundur tanpa cedera. Oleh karena itu, bisa dibilang Yun Lige tidak kalah. Sungguh kuat. Pada saat ini, para murid Buddha yang baru saja berteriak semuanya patuh dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Meneguk. Beberapa orang menelan ludah dengan susah payah, mata mereka menampakkan sedikit ketakutan. Tak seorang pun dari mereka yang menyangka Yun Lige mampu melawan 5 ahli alam dewa tertinggi yang bermartabat tanpa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Harus diketahui bahwa di seluruh dunia ilahi, selain para ahli alam dewa raja, para ahli alam dewa tertinggi adalah yang terkuat. Seberapa kuatkah kultivasi Yun Lige? Yun Lige meludah dan mendengus. Ia melangkah maju lagi dan langsung tiba. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Kalianlah yang sedang mencari kematian. Setelah membalas,
Tombak Yun Lige menyerang lagi dan langsung menuju kelima ahli alam dewa tertinggi. Kelima pupil mereka menyipit saat merasakan niat membunuh yang menusuk dingin di ujung tombak. Seolah-olah kekuatan tombak lawan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Tanpa sepatah kata pun, mereka langsung kabur dari tempat mereka. Ledakan, ujung tombak Yun Lige mendarat di tempat mereka sebelumnya. Aura darah meledak, dan kabut darah segera menyebar. Di dalam wihara Bodhi, terdapat kekuatan Buddha yang murni, teguh, dan yang di mana-mana. Ketika bertabrakan dengan kekuatan ini, ia tak mampu lagi melawan. Suara berderak terdengar dari perbatasan, seolah-olah ia berjuang mati-matian melawannya. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan adalah semua orang tampaknya samar-samar merasakan bahwa kekuatan Yun Lige telah melampaui kekuatan Buddha dan sebenarnya samar-samar menekannya. Niat membunuh anak ini terlalu kuat. Seorang ahli alam kaisar dewa biasa mampu menekan kekuatan Buddha yang ekstrim. Cepat, semua murid kuil Bodhi segera membentuk formasi susunan dan melantunkan sutra untuk memadatkan kekuatan Buddha guna menekan niat membunuh pada tubuh anak ini. Ya, atas perintah tersebut, 50.000 Bodhi segera mundur dari gerbang gunung. Di angkasa, mereka duduk di 64 istana di segala penjuru dan membaca kitab suci Buddha. Setiap Bodhi bagaikan simpul, 50.000 Bodhi memadatkan jaring raksasa dan terus melantunkan kitab suci Buddha. Dalam sekejap, kitab suci Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit. Kitab suci Buddha berjatuhan tak henti-hentinya, memenuhi permukaan tubuh Yun Lige. Meretih, dua energi dengan atribut berbeda bertabrakan dan menyatu. Kekuatan Buddha segera mulai menyerap esensi darah di tubuh Yun Lige. Amitabha, Dharma Buddha tak terbatas. Dharma ini milik Dao Surgawi dan dapat menaklukkan iblis dan setan. Para iblis, segera letakkan pedangmu dan rangkullah jalan Buddha. Engkau dapat mengatasi penderitaan di kehidupan selanjutnya. 5 ahli alam dewa tertinggi tidak melewatkan kesempatan luar biasa ini. Mereka memanfaatkan kedalaman sekte Buddha secara bersamaan. 5 cahaya keemasan membombardir Yun Lige dengan kekuatan bagai kilat. Mereka mencoba mengambil kesempatan untuk menekan Yun Lige sepenuhnya. Dengan dentuman dahsyat lainnya, 5 pilar langit menghantam tubuh Yun Lige dengan keras. Pada saat itu, mereka benar-benar melucuti jejak aura darah di tubuh Yun Lige, membuatnya mundur lagi. Orang ini bukan tandingan kita. Ayo kita coba lagi. Seorang ahli alam dewa tertinggi adalah orang pertama yang melangkah ke dalam ledakan itu, seolah-olah ia ingin merebut pujian. Lagi pula, Yun Lige telah diserang oleh mereka berlima dan juga ditekan oleh rune Buddha yang memenuhi langit. Dia tidak ingin memberikan kesempatan indah ini kepada orang lain. Miao Xin, jangan gegabah. Cepat kembali. Pakar alam dewa tertinggi lainnya segera memberi saran, dan Miao Xin berkata dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, dia hanya ahli alam kaisar dewa yang tidak berarti. Sehebat apapun dia, bisakah dia menjungkir balikkan langit? Tanpa diduga, tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba sebuah kekuatan hisap yang besar meletus dari ledakan itu dan menariknya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat lagi. Tidak bagus, dia menjerit, dan kekuatan ledakan tak terkalahkan dari seorang ahli alam dewa tertinggi meledak pada saat ini. Seolah-olah roda matahari keemasan telah terbit di seluruh kuil Bodhi. Roda itu berkilau dan memancarkan cahaya sejauh 50.000 kilometer. Pada saat yang sama, terdengar teriakan yang menyayat hati. Ah! 4 ahli alam dewa tertinggi lainnya tidak berani ceroboh dan segera menggunakan makna mendalam sekte Buddha dengan seluruh kekuatan mereka. Cepat, tarik dia keluar. Mereka berempat bekerja sama menggunakan kitab suci Hinayana Tathagata. Kekuatan Buddha berubah menjadi telapak tangan emas raksasa dan menarik lawannya. Ahli alam dewa tertinggi itu memang telah diselamatkan hidup-hidup. Namun, tubuhnya tampak telah kehilangan darah dan hanya tinggal kulit dan tulang. Wajahnya juga sangat tua, seperti orang tua yang berada di ambang kematian. Kekuatan hidupnya telah tersedot habis. Jiwa ilahi arhatnya telah terkoyak oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 1%. Dapat dikatakan hidupnya sudah benar-benar berakhir. Sekalipun dia tidak mati, dia hanya bisa berjuang di ambang kematian. Miao Xin, semangat! Seorang ahli alam dewa tertinggi dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan Buddha ke dalam dirinya, tetapi ia tidak dapat menyerapnya sama sekali. Sebesar apapun kekuatan Buddha yang disuntikkan, kekuatan itu akan tetap lenyap di dunia.
Seolah-olah dia adalah sebuah botol yang bocor di bagian bawahnya dan tidak dapat diisi penuh. Miao Xin, apa yang terjadi? Miao Xin membuka mulutnya dengan susah payah dan mengeluarkan suara serak, seolah-olah kering. Dia sepertinya telah berubah. Lagi pula, tingkat kultivasi orang itu sepertinya telah menjadi lebih kuat. Cepat pergi dan minta bantuan ahli alam Dewa Raja. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Pupil semua orang mengecil dan mereka langsung melihat ke arah Yun Lige. Namun, pupil mereka langsung mengecil, dan rambut mereka berdiri. Sebagai biksu senior di kuil Bodhi, mereka pada dasarnya telah dipromosikan dari berbagai kuil besar. Bahkan para murid di tingkat terendah pun memiliki kultivasi di atas alam produksi dewa. Bahkan seorang ahli alam penciptaan dewa tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke kuil Bodhi. Oleh karena itu, setiap murid Buddha di sini adalah eksistensi yang telah mengalahkan iblis dan mengalami ratusan pertempuran. Namun, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mencari seseorang di Jakarta hari ini. Armor artefak dewa di tubuh Yun Lige telah dilepas. Tubuh bagian atasnya terekspos ke udara, dan otot-ototnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Jiwa ilahi lubang hitamnya telah menyusut hingga batasnya. Diameternya hanya 2 meter dan sepenuhnya melindungi punggung Yun Lige. Teratai hitam bergerak ke atas kepalanya. Aura iblis gelap dilepaskan dari teratai hitam, bercampur dengan esensi darahnya sendiri. Medan gaya yang awalnya berwarna merah darah kini berubah menjadi hitam pekat dan merah. Itu bahkan lebih mengejutkan dari merah darah. Kekuatan merah darah hanya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap makhluk hidup. Namun, kekuatan hitam dan merah pekat ini dipenuhi dengan aura kehancuran, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya, baik makhluk hidup, mayat hidup, atau semua yang ada di dunia. Sekalipun lawan bicaranya hanya setetes air atau api, itu tetap akan menghancurkan lawan bicaranya. Tidak bisa diajak bicara. Awalnya, aura berwarna darah sudah mengandung dao pembunuhan besar. Dan sekarang, aura hitam dan merah ini tampaknya telah melampaui dao pembunuhan besar. 50.000 tetua dan murid sekte Buddha melantunkan kitab suci Buddha. Baru kemudian rune emas mendarat di atas niat membunuh berwarna darah. Rune emas tersebut juga menekan niat membunuh Yun Lige, menghasilkan suara mendesis. Akan tetapi, saat kitab suci ini mendarat di aura hitam dan merah Yun Lige, mereka memancarkan ledakan. Rune Buddha otomatis meledak saat mendekati aura hitam dan merah. Para penganut agama Buddha takut dengan aura ini. Lelucon macam apa ini? Itu adalah rune Buddha. Di seluruh dunia, di ketiga dunia, terdapat 2 kekuatan terkuat. Satu adalah Dao, dan yang lainnya adalah Buddha. Kekuatan-kekuatan lainnya harus berada di belakang kedua kekuatan ini. Rune Buddha mengandung kebenaran agama Buddha. Rune itu bisa hancur karena kultivasi orang-orang ini lemah, tetapi mustahil untuk meledak dengan sendirinya karena takut akan kekuatan pihak lain. Mengapa sekte Buddha takut terhadap Dao besar pihak lain? Bagaimana kedua orang suci dari sekte Buddha itu bisa dihormati? Di dunia ini, satu-satunya yang dapat menekan sekte Buddha adalah Dao. Terlebih lagi, sejak musibah perjalanan ke barat, sekte Buddha justru berkembang pesat dan hampir tidak jauh berbeda dengan Dao. Dalam situasi ini, bahkan jika pihak lain mengolah Dao yang sama dengan para Taois, tetap mustahil baginya untuk menekan Dao Buddha dan membuat rune Buddha menghancurkan dirinya sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Dao pihak lain bahkan telah melampaui Dao Agung. Mungkinkah itu eksistensi yang sebanding dengan Dao abadi? Namun, Dao abadi adalah Dao yang dikendalikan oleh Patriark Hongjun. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang, bingung, dan ketakutan. Yun Lige tidak peduli dengan keterkejutan semua orang dan sudah mengangkat kepalanya sedikit. Mata hitam dan merah itu menyapu langit. Lebih dari 10.000 murid sekte Buddha, dari tingkat pertama atau kedua alam. Kaisar Dewa hingga alam produksi dewa, langsung meledak menjadi kabut darah kemasan, dan bahkan jiwa dewa mereka pun hancur. Kemudian, energi dan sisa jiwa ilahi ini diserap ke dalam tubuh Yun Lige. Kultivasi Yun Lige benar-benar meningkat lagi saat ini. Tingkat kedua alam Kaisar Dewa. Tingkat ketiga alam Kaisar Dewa. Setelah melahap seluruh 10.000 ahli sekte Buddha, kultivasi Yun Lige meningkat 2 tingkat berturut-turut. Para ahli alam dewa tertinggi juga merasakan kekuatan ini menyasar tubuh mereka. Tubuh mereka bergetar hebat, dan penghalang kekuatan ilahi di tubuh mereka langsung hancur. Untungnya,
Kultivasi mereka cukup kuat dan fisik mereka lebih kuat daripada yang lain, sehingga mereka mampu menahan jurus ini. Jika tidak, mereka mungkin juga akan terluka parah akibat tindakan ini. Namun, mereka masih bisa melawan Yun Lige dalam kondisi merah darahnya tadi. Sekarang, setelah kondisi Yun Lige berubah, mereka hanya bisa dikalahkan secara pasif. Hanya dengan perubahan keadaan, kekuatan tempur sejati Yun Lige sebenarnya telah meningkat berkali-kali lipat. Adegan ini membuat semua orang sangat takut. Siapa kamu? Suara para ahli alam dewa tertinggi Buddha sudah bergetar. Yun Lige berkata dengan acuh tak acuh, suaranya mengandung jejak mekanik. Sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia. Bagaimana menurutmu? Hanya Dewa Emas Zenith Heaven yang pantas menyebut namaku. Pupil mata semua orang mengerut dan tubuh mereka mulai gemetar. Nama aslinya hanya bisa diucapkan oleh mereka yang berada di atas alam abadi surga Zenith. Hanya seorang Dewa Emas Zenith Heaven yang layak menyebut namanya. Sedangkan mereka bahkan bukan makhluk abadi, apalagi Dewa Emas Zenith Heaven. Bagaimana mungkin mereka layak menyebut namanya? Sialan, eksistensi macam apa yang telah diprovokasi Sekte Buddha kali ini? Berlari, di tengah keterkejutan dan keputusasaannya, salah satu ahli alam dewa tertinggi Buddha justru ketakutan setengah mati. Ia berbalik dan melarikan diri, tidak berani melawan Yun Lige lagi. Namun, bisakah dia melarikan diri? Ketika ia berbalik dan terbang, Yun Lige bahkan tidak bergerak. Atau lebih tepatnya, ia sama sekali tidak peduli untuk bergerak. Tombak di sampingnya mengeluarkan raungan yang menggetarkan dunia dan langsung menembus kehampaan, berubah menjadi kilat hitam yang langsung menutupi 3.000 kilometer. Kilatan itu mengenai jantung lawan dan meledak. Yun Lige perlahan mengulurkan tangannya, dan kekuatan telapak tangannya menghancurkan kehampaan. Setelah itu, ia benar-benar mengambil tombaknya dari jarak 3.000 kilometer. Bahkan jasad ahli alam dewa tertinggi pun dievakuasi. Esensi darah diserap tanpa henti ke dalam tubuh Yun Lige bersama tombak itu. Seluruh pemandangan itu hening. Begitu sunyinya, bahkan suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Tak seorang pun berani bicara. Semua orang tahu orang ini tak bisa diprovokasi. Bahkan seorang ahli alam dewa tertinggi pun tidak dapat lolos darinya, apalagi yang lainnya. Bahkan para ahli alam dewa tertinggi lainnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Orang ini baru saja menembus kehampaan. Kehampaan di alam ilahi berbeda dengan kehampaan di alam bawah. Penghalang kekosongan dunia ilahi berkali-kali lipat lebih tebal. Hanya ahli alam raja bela diri dari alam bawah yang mampu menerobos kehampaan, dan di dunia ilahi, seseorang harus mencapai kekuatan serangan ahli alam raja dewa untuk bisa menerobos kehampaan. Dengan kata lain, kekuatan serangan Yun Lige pada jurus sebelumnya telah menembus alam raja dewa. Akan tetapi, tingkat kultivasinya saat ini hanya berada pada tingkat ketiga alam kaisar dewa. Dengan kultivasi alam kaisar dewa, dia telah secara paksa meningkatkan kultivasinya hingga 2 alam. Orang ini sungguh tidak normal, tidak ada seorang pun yang seabnormal dia di seluruh dunia ilahi. Amitabha, saat seluruh kuil bodi kebingungan, kepala biara kuil bodi saat ini akhirnya keluar. Tidak ada reaksi dari tanah suci. Tanpa Buddha Agung, para ahli alam dewa tertinggi lainnya dan 15 ahli alam dewa raja tidak dapat keluar tanpa perintah Buddha Agung. Lagi pula, bagaimana kalau kepala biara itu keluar? Meskipun Yun Lige hanyalah seorang ahli alam raja dewa yang kecil, dia tidak bisa diremehkan sama sekali. Seorang ahli alam dewa raja mungkin mampu menekannya, tetapi seorang ahli alam dewa tertinggi bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Lagi pula, siapa yang tahu jika dia memiliki negara ketiga yang lebih kuat? Pada saat ini, jika kepala biara tidak keluar sekarang, seluruh kuil bodi mungkin akan diratakan oleh Yun Lige. Bab 385, Formasi Pedang Pembunuh Abadi. Di lembah, alis Lu Xiaoran sudah berkerut. Ini karena dia baru saja menemukan bahwa pada informasi aktivitas, Fang Tianyuan dan Ji Wuxia juga mulai bergegas. Mereka berdua sangat cepat dan telah menyusul Jun Bujian dan yang lainnya. Mereka mungkin akan tiba di sampingnya dalam 2 jam lagi. Akan tetapi, informasi aktivitas masih muncul tanpa henti. Muridmu Yun Lige sedang diserang oleh para ahli alam dewa tertinggi Buddha. Muridmu Yun Lige sedang diserang oleh para ahli alam kaisar dewa Buddha. Muridmu Yun Lige sedang diserang oleh sejumlah besar murid Buddha. Mungkinkah Lige ini jatuh ke sarang biksu? Tidak, kalau terus begini,
Lige mungkin takkan mampu bertahan lagi. Bagaimana kalau dia terbunuh? Tidak, dia tidak bisa membiarkan Lige bertarung sendirian. Lagi pula, tidak mudah bagi Lige untuk berkultivasi ke alam Kaisar Dewa. Jika dia mati sekarang, bahkan jika dia meningkatkan tanda pemodelan tubuh ke tingkat harta roh yang diperoleh, mustahil baginya untuk menghidupkan kembali Lige dalam waktu singkat. Pada saat itu, bukankah kekuatan yang Lige susah payah kembangkan akan tertinggal dari murid-murid lainnya? Tidak, mustahil. Muridnya, Lige, sangat rajin. Bagaimana mungkin dia membiarkan Lige tertinggal lagi? Lu Xiaoran menghargai murid tertuanya seolah-olah pihak lainnya adalah putra pertamanya. Di masa depan, Lige akan mewarisi tahta. Ia tak tega melihat apapun terjadi pada Lige. Oleh karena itu, Lu Xiaoran segera memikirkan tindakan balasan. Pertama, dia akan mengaktifkan lagu surga absolut. Lagu surga absolut dapat memungkinkan semua serangan yang diderita Lige ditularkan kepadanya. Kultivasinya lebih kuat daripada Lige, dan kemampuannya untuk melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi juga lebih kuat daripada Lige. Tak perlu dikatakan lagi, pertahanan dan daya tahannya secara alami melampaui Lige. Dengan dia menggunakan lagu surga absolut, bahkan jika Lige bertemu dengan ahli alam Raja Dewa, paling tidak, dia tidak akan memiliki masalah dalam bertahan. Kemudian, dia akan meminta Wang Kai memanggil Lige kembali melalui pemanggilan jarak jauh. Lige mungkin tidak tahu bahwa dia masih hidup sekarang. Jika pihak lain tahu, pihak lain pasti akan segera kembali untuk mencarinya. Sempurna. Di sisi lain, Sang Buddha tinggi meninggalkan kuil Bodhi dan tiba di hutan yang sangat tersembunyi di dunia ilahi. Begitu sosoknya muncul, aura diam-diam mendarat di sampingnya, membuat kelopak matanya berkedut. Pihak lain adalah seorang wanita yang sangat kuat dan cantik. Sebagai seorang praktisi Buddha, ia tidak terlalu peduli dengan penampilan seorang wanita. Namun, kultivasi pihak lain membuatnya sangat khawatir. Alam Dewa Raja tingkat ke-10 yang telah disempurnakan. Dia benar-benar memiliki bawahan dengan kultivasi seperti itu. Akan tetapi, setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat ini, mereka umumnya tidak berani bergerak sembarangan. Bahkan jika mereka menggunakan jejak kultivasi mereka, mereka pasti akan memicu kekuatan surgawi dan dapat melampaui kesengsaraan abadi kapan saja. Pada saat yang sama, seorang ahli alam abadi seperti dia juga akan menderita kesengsaraan surgawi dan tidak bisa begitu saja menggunakan kekuatan abadi miliknya. Namun, ia adalah anggota sekte Buddha dan dilindungi oleh kedua orang suci. Selama dia tidak menggunakan kekuatan penuh seorang abadi, kesengsaraan surgawi kurang lebih akan memberikan wajah kepada gunung roh. Lagi pula, betapapun dahsyatnya kesengsaraan surgawi itu hanyalah kesengsaraan abadi yang kecil. Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan dua orang bijak barat itu? Namun, pihak lain tidak dilindungi oleh keberuntungan baratnya. Mungkinkah mereka adalah murid seorang santo? Pada saat ini, gelombang mengejutkan tiba-tiba melonjak dalam hati Sang Buddha tinggi. Namun, dia tentu saja tidak menunjukkannya. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, ia telah lama berkultivasi hingga pada titik di mana ia dapat dengan mudah menyembunyikan emosinya. Salam, Buddha Agung. Sang Buddha tinggi mengangguk sedikit dan segera berkata, Anda adalah Buddha Agung, seperti yang diperintahkan oleh kakak seniorku, aku telah menunggumu sejak lama. Kalau begitu, bawa aku ke kakak seniormu. Buddha Agung, silakan ikuti aku. Sang Buddha tinggi segera dibawa ke sebuah gua. Saat ia melangkah masuk ke dalam gua, tubuh Sang Buddha tinggi bergetar tanpa terasa. Gua ini benar-benar dipenuhi aura abadi. Dia pada dasarnya adalah makhluk abadi, jadi persepsinya terhadap aura keabadian sangat tajam. Namun, ini adalah dunia ilahi. Bagaimana mungkin dunia ilahi memiliki aura abadi yang begitu padat? Aura abadi tidak diciptakan oleh harta dharma tertentu. Ini karena tidak ada harta dharma di dunia ini yang dapat menciptakan aura abadi tanpa henti. Kecuali kalau itu harta karun Kardinal Conate, atau harta karun roh Conate. Mencari seseorang di Jakarta hari ini. Akan tetapi, hampir semua hal itu berada di tangan para Saint atau Zenith Heaven Golden Immortals. Bagaimana orang biasa bisa mendapatkannya? Sang Buddha tinggi tahu betul bahwa pihak lain itu adalah eksistensi pada tingkat pertama alam abadi seperti dirinya. Bagaimanapun, mustahil bagi pihak lain untuk memiliki harta Kardinal Conate atau harta roh Conate. Ini karena ia tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya sama sekali. Namun,
bagaimana dia mendapatkan begitu banyak aura abadi untuk diolah? Buddha Agung, kakak seniorku ada di kedalaman gua. Silakan masuk. Sang Buddha tinggi mengangguk dan melangkah masuk ke dalam gua. Namun, ketika dia tiba di kedalaman gua, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ternyata di kedalaman goa itu terdapat sebuah lubang kecil yang terus-menerus mengalirkan aura abadi ke dalam goa tersebut. Adapun yang abadi, dia berkultivasi dengan aura abadi. Ini, Sang Buddha tinggi sudah tercengang. Bahkan dengan jari-jari kakinya, dia bisa menebak bahwa sisi lain gua ini pastilah dunia abadi. Namun, ada jurang pemisah antara dunia abadi dan dunia ilahi. Surga Dao telah lama menetapkan aturan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk mencampuri berbagai dunia dengan seenaknya, terutama jika menyangkut alam atas. Kecuali seorang suci yang memiliki kemampuan membuat beberapa perubahan, mustahil bagi orang lain untuk melakukan apapun. Bahkan anak kecil seperti dia harus menyembunyikan kultivasinya setelah diturunkan dari Gunung Roh. Dia tidak bisa memperlihatkan kultivasi abadinya. Namun, meskipun begitu, ia sudah sangat beruntung. Setidaknya, Sekte Buddha berhasil menjatuhkannya. Sedangkan untuk memberinya terowongan dimensi untuk dikultivasi, itu sama sekali tidak mungkin. Namun, pihak lain berani melakukan sesuatu yang bahkan Sekte Buddha Barat pun tak mampu lakukan. Bukankah ini terlalu berani? Lagi pula, metode pihak lain juga cukup ampuh. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melakukan ini. Hehehe, kehadiran Buddha tinggi membawa cahaya ke rumahku yang sederhana. Pihak lainnya telah mengakhiri meditasinya dan menyapa Sang Buddha tinggi dengan senyuman. Buddha Agung terdiam sejenak sebelum berkata, "Rekan Taois, berhentilah memanggilku Buddha Agung. Kita berdua tahu bahwa begitulah orang-orang di alam ilahi memanggilku. Di Gunung Roh, aku hanyalah murid abadi biasa. Rekan Taois, panggil saja aku Xingyun." Dia punya alasan untuk mengatakan ini. Pertama, karena pihak lain telah menunjukkan kartu trufnya, itu berarti pihak lain pasti berusaha menghalangi jalan keluarnya. Jika dia tidak mengungkapkan niatnya, mungkin tidak akan mudah baginya untuk meninggalkan gua ini hari ini. Dengan menyebutkan nama aslinya, ia juga dapat meyakinkan pihak lain. Hal ini juga dapat dianggap sebagai cara untuk mengungkapkan perasaannya dan memberitahu pihak lain bahwa ia tertarik untuk bekerja sama. Kedua, dia sebenarnya agak tergoda. Kekuatan dan metode pihak lain benar-benar membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Pihak lain juga tersenyum dan langsung berkata, "Baiklah, Guru Xingyun memang lugas. Kalau begitu, Guru Xingyun, Anda juga bisa memanggil saya dengan nama dharma saya. Nama saya Jiang Li." Jiang Li. Xingyun mengangkat alisnya sedikit dan menelusuri ingatannya, tetapi dia tidak ingat orang seperti itu. Namun, jika dipikir-pikir lagi, Jiang Li ini hanyalah pion seperti dirinya. Pendukung sejatinya bersembunyi di balik layar. Wajar saja jika ia belum pernah mendengar nama pihak lain. Benar, ini Jiang Li. Rekan Taois Xingyun, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanyalah seekor semut kecil yang tak dikenal di dunia abadi. Xingyun tersenyum canggung. Rekan Taois Jiang terlalu rendah hati. Kau jauh lebih kuat dariku dalam segala hal. Kalau kau begitu rendah hati, bagaimana aku bisa bersikap? Setelah jeda, ia melanjutkan, alasan saya datang kali ini juga karena para jagoan yang disebutkan oleh rekan Taois Jiang. Saya ingin tahu manfaat apa yang bisa saya dapatkan dari memburu para jagoan itu. Manfaatnya cukup jelas. Semua jagoan itu diciptakan oleh orang itu. Jika kita berhasil memburu mereka, kita bisa mendapatkan keberuntungan besar. Terus terang saja, setelah kau membunuh para jagoan itu, kau bahkan bisa mengambil 1 atau 2 pil abadi berkualitas tinggi saat kau buang air besar di toilet. Mendesis. Xingyun langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana ini mungkin? Tentu saja mungkin. Kalau tidak, untuk apa aku datang ke rekan Taois Xingyun? Rekan Taois Xingyun, kau harus tahu bahwa hampir mustahil bagi orang biasa seperti kita untuk berkultivasi dengan sukses dalam hidup kita. Pencapaian terbesar kita hanya membuat kita menjadi pion bagi sebuah faksi di dunia abadi. Terus terang saja, apa bedanya kita dengan umpan meriam? Belum lagi eksistensi seperti seorang suci, bahkan eksistensi pada tingkat arhat atau seorang abadi pun tidak berarti. Rekan Taois Xingyun, apakah kamu bersedia hidup seperti itu? Jantung Xingyun langsung berdebar kencang, tetapi dia tidak menjawab. Jiang Li melanjutkan, rekan Taois Xingyun,
apakah kamu tahu siapa yang berurusan dengan sekte Buddhamu kali ini? Kalian mungkin berpikir itu karena para jagoan, kan? Lagi pula, mereka bisa membunuh musuh di atas level mereka dan kultivasi mereka juga meningkat sangat cepat. Akan tetapi, percayalah, mereka sama sekali bukan jagoan. Mereka hanyalah murid si jagoan. Namun, karena mereka terlibat dengan hotshot, mereka mampu meraih kesuksesan besar. Tahukah Anda berapa tahun yang mereka butuhkan untuk mencapai level ini? Kurang dari 10 tahun. Sebelum ini, mereka baru saja naik dari alam bawah dan hanya sekelompok ahli alam dewa. Pupil mata Xing Yun tiba-tiba mengecil, dan bulu kuduknya berdiri. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius, "Seberapa percaya diri kamu?" Sudut mulut Jiang Li sedikit melengkung saat dia mengeluarkan formasi susunan dan 4 pedang abadi. Rekan Taois Xing Yun, pernahkah kau mendengar tentang formasi pedang pembunuh abadi? Bab 386, Bahaya. Formasi pedang pembunuh abadi. Xing Yun tercengang. Bagaimanapun, formasi pedang pembunuh abadi cukup terkenal. Itulah formasi pedang kuno yang pertama. Itu adalah formasi pembunuhan tingkat tinggi yang dikendalikan oleh Master Sekolah Tongtian. Meskipun menghilang setelah kesengsaraan penyegelan dewa, reputasinya diketahui semua orang di ketiga dunia. Melihat keterkejutan Xing Yun, Jiang Li tersenyum dan menjelaskan, tentu saja ini bukan formasi pedang pembunuh abadi yang sebenarnya. Formasi pedang pembunuh abadi yang sebenarnya membutuhkan seorang Saint untuk dilepaskan dengan sempurna. Yang ini hanyalah versi formasi pedang pembunuh abadi yang dibuat oleh guruku yang mensimulasikan aslinya. Selain itu, guruku juga menciptakan diagram formasi pedang pembunuh abadi. Meskipun itu hanya versi artefak abadi, kurasa aku tidak perlu menjelaskan betapa kuatnya itu, kan? Xing Yun mengangguk. Silakan, apa yang dikatakannya itu benar. Sekalipun itu hanya versi artefak abadi dari formasi pedang pembunuh abadi, itu masih cukup. Ini karena jagoan itu ada di alam ilahi, itu berarti dia belum menjadi abadi. Bahkan yang abadi pun mungkin tidak mampu menangani versi formasi pedang pembunuh abadi ini, apalagi pihak lain yang bahkan bukan abadi. Bahkan jika pihak lain bisa melawan mereka yang berada di level lebih tinggi, bahkan jika dia punya banyak cara. Itu tetap tidak mungkin. Ngomong-ngomong, karena rekan Daois Jiang Li punya cara yang begitu ampuh, seharusnya tidak jadi masalah bagimu untuk melakukan ini bahkan tanpaku, kan? Kenapa kau masih membutuhkanku? Hehehehe. Jiang Li tersenyum acuh tak acuh dan langsung berkata, rekan Taois Xing Yun, kau belum pernah melawan seorang jagoan, jadi kau tak akan pernah bisa membayangkan betapa kuatnya seorang jagoan. Sejujurnya, bahkan dengan formasi pedang pembunuh abadi, aku tak berani mengatakan bahwa aku pasti bisa membunuhnya. Apa dia sekuat itu? Jantung penyihir Xing Yun berdebar kencang. Ia merasa seperti jatuh ke dalam rumah es dan sangat ketakutan. Alasan mengapa dia datang mencari Jiang Li sebagian karena dia menyukai kekuatan para jagoan dan ingin mengubah nasibnya dengan memburu mereka. Di sisi lain, dia merasa bahwa sebagai makhluk abadi, dia memiliki keyakinan tertentu dalam menghadapi orang-orang hebat. Namun, sekarang, Jiang Li benar-benar mengatakan bahwa bahkan versi artefak abadi dari formasi pedang pembunuh abadi pun tidak mampu mengalahkan lawan. Jika demikian, lalu apa gunanya bertarung? Bukankah dia akan mencari kematian jika dia pergi? Jiang Li menjelaskan lagi, rekan Taois, jangan salah paham. Aku tidak bilang kalau para jagoan itu benar-benar sekuat itu. Hanya saja, mereka terlalu licik. Kalau kau ceroboh, mereka mungkin bisa kabur. Formasi pedang pembunuh abadiku punya harapan penuh untuk mengalahkan lawan. Namun, setelah mengalahkan lawan, kemungkinan besar lawan akan lolos. Begitu pihak lain lolos, dia pasti akan seperti kelinci yang ketakutan. Akan sesulit naik ke surga untuk menemukannya lagi. Dengan kecepatan peningkatan kultivasi si jagoan, tak lama lagi dia akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, wajar saja kita tak akan bisa menghadapinya. Oleh karena itu, aku datang untuk meminta Taois Xing Yun membantu membentuk formasi 100 alam raja di luar formasi pedang pembunuh abadi. Formasi ini juga bisa dianggap sebagai versi ringkas dari formasi 10.000 abadi dari sekolah Jie dan akan membantu mencegah si jagoan melarikan diri. Dengan cara ini, usaha besar kita akan berhasil. Kau dan aku akan menantang langit dan mengubah takdir kita. Meskipun begitu, kuil bodi kita hanya memiliki 15 ahli alam dewa raja.
Mungkin tidak mudah bagi sesama Taois untuk mengumpulkan 100 ahli alam Dewa Raja dan membentuk formasi 100 Raja, kan? Rekan Taois Xing Yun, jangan khawatir. Aku sudah menemukan banyak kepala keluarga kuno. Misalnya, keluarga Lin pernah berkonflik dengan si jagoan. Garis keturunan mereka di alam bawah telah dibantai oleh si jagoan. Saya juga sudah meyakinkan banyak keluarga lain. Sekarang, kita hanya perlu 15 ahli alam Dewa Raja dari kuil bodi untuk bergabung, dan formasi 100 kaisar bisa dibentuk. Xing Yun mengangguk. Begitu, kalau begitu aku mengerti. Aku akan bergabung dalam kolaborasi ini. Baiklah, setelah masalah ini selesai, aku jamin manfaat yang akan diperoleh rekan Daois Xing Yun akan lebih kaya daripada 100 atau 1000 kipas kanatal. Saat itu, apalagi seorang arhat, aku khawatir bahkan seorang bodhisattva pun tidak akan mampu menandingimu, kan? Petik 2. Di kuil bodi, ketika kepala biara kuil bodi muncul, orang-orang yang awalnya panik akhirnya bernapas lega. Kepala biara bodi sebelumnya semuanya merupakan ahli puncak alam dewa tertinggi. Dengan dia di dekatnya, itu seharusnya cukup untuk mengintimidasi Yun Lige. Sifat iblis anak ini begitu kuat. Dharma Buddha tak lagi mampu menekannya. Beralihlah ke Sutra Teratai Dharma yang indah dan gunakan kitab suci sejati tertinggi untuk meningkatkan kekuatan tempurku. Ya, pada saat ini, baik para tetua dan murid kuil bodi atau beberapa ahli alam dewa tertinggi, mereka semua duduk bersila dan melafalkan Sutra Teratai Dharma yang indah. Begitu kitab suci itu muncul, beberapa bunga teratai emas muncul di seluruh gunung bodi. Bunga-bunga teratai itu mekar, dan di setiap bunga teratai terdapat sesosok Buddha. Puluhan ribu kekuatan keyakinan Buddha meningkat pada kepala biara vihara bodi pada saat yang bersamaan. Aura kepala biara vihara bodi langsung meledak dengan cepat dan mengejutkan. Dalam sekejap, auranya melampaui alam dewa tertinggi dan menerobos ke alam dewa raja. Amitabha, bagus, bagus. Buddha penuh belas kasih dan akan membantuku menghancurkan iblis. Kepala biara mengetukkan kakinya pelan dan langsung tiba di depan Yun Lige. Pembunuhan iblis Tathagata. Dia menebas dengan telapak tangannya dan membidik tubuh Yun Lige. Yun Lige tidak mundur atau menghindar. Ia memegang tombaknya dan menusukkannya. Ledakan, energi keduanya meledak. Pertama, cahaya hitam berkelebat, lalu cahaya keemasan menyebar dengan liar. Kekuatan dahsyat itu membuat dunia bergetar dan bahkan mengguncang seluruh gunung bodi. Keduanya terus menyerang satu sama lain dan terus bertukar pukulan. Setiap kali mereka meningkatkan hasil kerusakannya, ledakan dahsyat akan terjadi. Sosok Buddha yang memenuhi langit sebenarnya agak tak terkendali dan mulai berkedip-kedip. Ekspresi kepala biara agak serius. Dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Sebenarnya, dengan kekuatan sekte Buddha, jika satu atau dua ahli puncak alam Raja Dewa bisa muncul, mereka mungkin bisa dengan mudah menghancurkan Yun Lige seolah-olah mereka sedang membantai ayam dan anjing. Bagaimanapun, betapapun hebatnya Yun Lige, ia masih jauh dari mencapai level seorang ahli alam dewa raja tingkat atas. Kalau tidak, ia akan terlalu hebat. Akan tetapi, karena Sang Buddha tinggi tidak mengizinkannya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan para ahli alam dewa tertinggi lainnya pun tidak diizinkan keluar. Sekarang, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membalikkan keadaan. Dia tidak boleh kalah. Sekali dia kalah, kerugian kuil bodi akan terlalu berat. Di masa depan, Gunung Roh mungkin akan mengurangi investasi mereka di dunia ini. Dengan begitu, Sekte Buddha benar-benar tidak akan mampu bertahan di dunia ini. Dalam konfrontasi tersebut, kepala biara kuil bodi perlahan mengeluarkan 4 artefak suci yang mendalam dengan tangannya yang lain. Pertama-tama, dia menempatkan roda Raja Ming Agung di belakangnya dan dengan gila-gilaan mengumpulkan kekuatan Buddha untuk meningkatkan serangannya. Kedua, ia menempatkan lonceng Buddha abadi di atas kepalanya. Setiap kali ia mengalirkan kekuatan sucinya dan membunyikan lonceng tersebut, ia akan menyerang Yun Lige dari segala arah. Ketiga, ia mengeluarkan manik doa tulang Buddhanya. Manik itu memenjarakan 24 langit zenit agung di sekitar Yun Lige, mencegahnya menyerap kekuatan suci apapun dari udara. Benda keempat yang ia keluarkan adalah relik Buddha emas, yang langsung menyerang dada Yun Lige dengan kekuatan Buddha tertinggi. Begitu keempat senjata sakti itu muncul, kekuatan serangan kepala biara kuil bodi tiba-tiba melonjak lebih cepat lagi. Dalam sekejap, ia menekan aura Yun Lige. Relik Buddha emas membombardir Yun Lige dengan ganas. Dalam sekejap,
Ia memaksa Yun Lige mundur. Puff! Yun Lige terlempar mundur sejauh 100.000 meter, langsung mundur dari puncak Gunung Bodhi ke lereng gunung. Pada saat ini, dia juga memuntahkan seteguk darah pertamanya. Sejak dia melangkah ke Gunung Bodhi, ini adalah pertama kalinya dia kalah dari seseorang. Sesosok jiwa bodhisattva muncul dari balik kepala biara Gunung Bodhi. Tingginya 1000 meter dan memancarkan aura yang sangat suci. Tingkat kultivasimu hanya di alam Kaisar Dewa, dan tingkat kultivasiku sudah sebanding dengan ahli alam Raja Dewa dengan peningkatan sutra teratai Dharma Indah. Pada saat yang sama, harta Dharma Anda adalah artefak ilahi, dan harta Dharma saya semuanya adalah artefak ilahi yang mendalam. Kau bukan tandinganku lagi. Jika kau menyerah sekarang dan dididik oleh Sekte Buddha kami, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Letakkan pisau jagalmu dan rangkullah jalan Sang Buddha. Yun Lige meludahkan darah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Sekte Buddhamu benar-benar tak tahu malu. Melihat bakatku, kau malah ingin menjebakku dan mengabaikan fakta bahwa aku telah membunuh banyak murid Sekte Buddha. Pantas saja Sekte Buddha bisa menjadi sekte nomor 1 di dunia ilahi. Kalian bahkan lebih tak tahu malu daripada sekte tanpa nama kami. Sayangnya, saya sudah mengatakan bahwa saya ingin menghancurkan Sekte Buddha. Aku harus memenuhi janjiku. Keras kepala sekali. Kalau begitu, aku hanya bisa mengirimmu ke akhirat. Setelah menarik napas dalam-dalam, kepala biara kuil Bodhi menyerang lagi. Hantu bodhisattva di belakangnya menyerang dengan bayangan telapak tangan yang mengguncang dunia. Kekuatan ilahi di seluruh dunia bergejolak, dan angin serta awan berubah drastis. Di dunia, segala sesuatu dalam radius 5.000 km terpengaruh. Teratai hitam di kepala Yun Lige berputar lebih cepat. Ia mengangkat tombak di tangannya dan kembali menghadap lawannya. Ledakan, gelombang kejut kali ini langsung mengiris jurang besar yang membelah setengah lereng Gunung Bodhi seluruhnya. Yang tidak diduga Yun Lige adalah bahwa kepala biara kuil Bodhi benar-benar telah mencampurkan artefak suci yang sangat berharga, relik Buddha emas dalam bayangan telapak tangan ini. Relik Buddha emas tiba-tiba melesat keluar dari tengah ledakan dan bertabrakan dengan keras dengan tombak Dewa Perang Kekacauan Primordial milik Yun Lige. Setelah jeda sesaat, tombak Dewa Perang Kekacauan Primordial langsung hancur berkeping-keping. Ia tidak kehilangan momentumnya. Setelah menghancurkan tombak Dewa Perang Kekacauan Primordial, ia membombardir tubuh Yun Lige dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat lainnya, separuh lengan kanan Yun Lige langsung hancur oleh relik Buddha emas ini. Puff! Yun Lige memuntahkan seteguk darah dan terpental lagi. Kali ini, ia terlempar ke dasar gunung. Teratai hitam masih melepaskan aura hitam, tanpa henti dan mengembun dengan saripati darahnya, tetapi sudah agak kacau. Yun Lige awalnya mampu melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Ia bisa mengorbankan pertahanannya dan mengubah semuanya menjadi kekuatan serangan. Sekarang dia terluka parah, dia agak tidak mampu mengendalikan dirinya. Tiba-tiba, hantu Azuretirk muncul di belakangnya untuk segera merawat tubuhnya yang terluka parah.